Pernah kita mendengar ada orang membaca Al-Quran agar dapat duit? Ada? Biar dapat rezeki. Boleh enggak? Kan pertanyaan. Sholat duha biar lancar rezekinya. Boleh enggak? Atau orang beribadah agar mendapatkan surga. Boleh enggak? Boleh. Nah sekarang ada martabat. Nah Ibn Athaillah Sakandari ingin menghantarkan kita kepada martabat tertinggi. Jadi orang itu ada martabat ikhlas. Ikhlas terendah adalah seorang beribadah kepada Allah asalkan jangan menyekutukan Allah. Menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan martabat. Martabat, dan ini adalah ibadah kebanyakan orang. Semuanya ini adalah seperti ini. Orang masuk wilayah iman, masuk wilayah Islam, maka dia adalah menjadi seorang hamba yang beriman dan dia beribadah, maka martabat ibadahnya adalah martabat ikhlas terendah adalah dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala secara zahir, yaitu tidak menyembah berhala, tidak menyekutukan, tidak menuhankan selain Allah yang disembah, tidak menuhankan binatang. Baru setelah itu martabat. Tapi di sini masih ada gangguan-gangguan. Sesaat ada muncul riya, muncul ini. Tapi dia sudah tidak menyekutukan Allah. Baru nanti martabatnya naik lagi. Bukan sekedar tidak menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah itu kan syirik yang terang-terangan. Jali, syirik jali, syirik terang-terangan. Bagi ini martabat ikhlas pertama, dia tidak syirik jali. Kalau sudah menyembah selain Allah ada yang disekutukan, nggak mungkin masuk wilayah ahli ibadah, nggak ada. Bukan iman saja tidak. Jadi masuk wilayah iman terendah adalah dia tidak menyekutukan Allah. Di dalam beribadah tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak punya keyakinan adanya Tuhan selain Allah. Baru setelah itu martabat tingkat tinggi adalah menjauhkan dia dari syirik khafi. Tidak ada riya. Berusaha untuk menghilangkan riya. Tapi masih mengharap surga, mengharap pahala, ya sah, nggak ada masalah, itu martabat, biarkan. Dan makanya kita ukur diri kita tuh di mana sih? Apakah kita masih martabat pertama atau martabat kedua? Martabat tertinggi ini martabat kelima. Setelah itu, setelah menghilangkan riya, jadi di saat beribadah, memang dia dalam sujud, sholat, sudah tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah, karena dia meyakini hanya Tuhan Allah sajalah Tuhan yang layak disembah. Cuman dia masih punya harapan-harapan surga, punya harapan dapat pahala, dan kadang-kadang senang disanjung sama orang. Tapi dia tidak menyekutukan Allah, senang disanjung. Iya. Sedekah biar ketahui orang. Ada unsur riya. Biarpun riyanya itu riya sendiri nanti ada martabat. Ada orang full riya, ada orang ada 90% riya, ada yang diterima 10, ada 50. Yang dia riya sendiri ada martabatnya. Ada orang full riya, memang semuanya full riya, ada. Baik, setelah riya nanti masuk wilayah lagi, naik tingkat. Ada orang riya sudah tidak ada. Dalam beribadah dia sudah bisa nyaman tanpa diketahui siapapun dari bangsa manusia. Tapi diam-diam di dalam hatinya itu ada ujub. Nggak ada orang kayak saya ini kayaknya nih. Dia tidak ada riya, memang nggak pernah pengen disanjung orang, tapi dia ujub, membesarkan pahala, membesarkan amal di matanya sendiri. Jadi ada riya, ujub, ini jelek semuanya. Kalau riya adalah membesarkan amal di mata manusia, kalau ujub membesarkan amal di matanya sendiri sehingga seolah-olah dia paling hebat, lah dipangkas. Enggak, di sana ada orang yang lebih bagus dari saya, harus aku kejar. Dan ini semua adalah bukan dariku, Allah yang beri aku kemampuan untuk beribadah. Baru setelah menghilangkan ujub, baru nanti martabat selanjutnya. Bahkan sebagian mengatakan ujub sama riya ini satu martabat. Ya sudah kurang lebih penyakit hati itu. Kemudian tapi dia masih punya tingkat ikhlas karena dia orang beriman. Baru naik lagi, naik pangkat apa? Ya saya beribadah ini ya biar rezekinya lancar, dapat duit banyak, dapat istri yang jomblo. Masuk wilayah ikhlas, tingkat-tingkat ikhlas. Mintanya kan kepada Allah, ya kan? Sholatnya kepada Allah dan mengharapkan dari Allah. Martabat juga itu, lumayan.
Baru naik lagi apa? Bukan urusan dunia yang diharap, dia mengharapkan surga Allah. Ini martabat yang keempat, mengharapkan surga Allah. Jadi bukan urusan dunia, anda ya harap surga Allah, indahnya surga, nikmat yang Allah berikan, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengharapkan pahala, dan ini diizinkan dan diperkenankan. Bahkan Nabi sendiri juga mengajarkan pengen surga. Kan Nabi mengajarkan nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, diajarkan oleh Nabi. Memang Nabi adalah gurunya semua martabat. Baru yang tertinggi adalah martabatnya apa? Orang yang di saat beribadah kepada Allah bukan mengharap pahala, bukan mengharap surga, tapi karena dia merasa dirinya adalah hamba Allah yang bertugas mengabdikan diri kepada Allah. Inilah matlabul arifina yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari. Puncak harapan impian para kekasih Allah adalah di saat dia beribadah ini adalah karena Allah saja, dan memang ini karena tugasku sebagai seorang hamba. Tugas seorang hamba, bukan karena harapan surga. Gak kebayang masalah surga karena dia merasa seorang hamba. Bahkan di saat dia bisa beribadah itu merasa kurang terus. Tapi kalau kelas-kelas bawahnya itu sudah, ya insya Allah dapat surga ini, masih. Tapi kalau sudah matlabul arifin ini tidak, sudah pangkat tinggi beribadahnya, ini adalah karena Allah. Sehingga sampai sebagian mereka itu mengatakan, aku beribadah bukan mengharap surga kok, dan bukan mengharap pahala dari Allah, tapi aku melakukan ibadah ini karena aku adalah hamba Allah yang harus patuh dan dengan perintah Allah. Aku disuruh begini harus, baik aku diberi surga atau diberi surga, tetap aku akan melakukan ibadah ini. Nah ini adalah martabat ini untuk kita pelajari, bukan untuk jor-joran. Oh saya itu beribadah nggak mengharap surga, nggak usah ngomong begitu. Ini ada model-model tasawuf palsu ini. Buayanya kalau diskusi ini, alhamdulillah saya beribadah tidak mengharap surga, tidak mengharapkan pahala dari Allah, aku hanya mengharap Allah. Dijelaskan oleh para arifin, orang yang sudah makom arifin yang diharap dalam beribadah hanya Allah itu, di saat mereka semakin beribadah semakin merasa kurang. Bahkan begini, di saat dia beribadah kepada Allah dengan segala kerendahannya, dia sebagai seorang hamba, kemudian di saat dia beribadah kepada Allah pun dia dengan segala kekurangannya. Kenapa? Semua ini dari Allah, aku bisa sujud karena Allah. Bahkan semakin beribadah semakin dia kurang, merasa kurang. Kenapa? Aku bisa sujud semalam 1000 rakaat karena Allah yang berikan kekuatan. Terus merasa kurang, sehingga merasa dirinya itu lemah di hadapan Allah. Dan pertama merasa lemah di hadapan Allah karena dia tidak akan mampu melakukan ibadah kecuali dengan Allah. Maka waktu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, serius. Dan di saat mereka melakukan ibadah, dia merasa belum apa-apa yang aku berikan dibanding apa yang Allah berikan untukku. Makanya nggak akan bisa mengatakan, oh aku ini beribadah sudah karena Allah saja. Nggak akan bisa ngomong begitu. Makanya justru palsu. Kalau ada orang, aku beribadah bukan mengharap surga, saya mengharap Allah saja. Kenapa ente ngomong begitu? Mestinya ente nangis. Sebab para kekasih Allah di saat dimudahkan oleh Allah beribadah ini malah bersyukur sampai mengatakan, aku nggak akan mampu membalas apa yang Allah berikan kepadaku. Allah. Jadi dia merasa menyesal, merasa kurang di dalam beribadah. Itu kan martabat tinggi.